Kabar gembiranya dari Mas Ferry, dia siap ya, dia siap bercerai. Gitu. Tapi tidak memutus silaturahmi kan? Tidak. Mas Ferry sudah pasrah, artinya seperti apa Mbak ungkapannya waktu itu mungkin? Pasrah dalam keadaan ini atau seperti apa? Pasrah dalam arti mengikuti alurnya saja harus kemana. Gitu. Jadi dia nggak yang mencoba untuk selalu defense atau apa, ya berharap dari pihak Venanya sendiri mengingat segala kebaikan yang sudah Ferry lakukan selama ini, ketulusannya, sayangnya, semuanya lah. Jangan hanya keburukannya yang selalu ditonjolkan. Paling nggak kebaikannya juga perlihatkan lah. Harus diakui lah. Ya, Kan? ada kok. Jadi ini menarik nih. Tadi ada teman-teman media yang tanya Ferry itu seolah-olah sadis, seolah-olah kasar. Ini tuh pertanyaan saya gini. Kita sama-sama tahu dalam arti kata sadis ya. Sadis itu ketika seorang begal merampas motor korbannya tuh dibacok, ya dianiaya sampai masuk rumah sakit, sampai meninggal dunia. Nah, pernyataan sadis itu sadis yang bagaimana sih? Yang disampaikan oleh pihak mereka, sadisnya itu seperti apa sih? Saya sih nggak melihat tuh ya. Saya nggak melihat Vena itu babak belur banyak jahitan. Saya tidak melihat Vena itu cacat seumur hidup. Jadi sadis yang dimaksud itu sadis yang seperti apa? Gitu. Kata-kata sadis ini kan agak berbeda levelnya dengan hal-hal yang biasa gitu. Seperti kayak membangun opini atau menyudutkan Ferry sadis, gitu kan? Padahal sidang belum dimulai, padahal ketok palu juga belum, gitu. Tapi Mas Ferry, Tipikal kakak saya itu selalu menjaga aib pasangannya. Bagaimana aib yang kecil saja bisa dia tutup, apalagi aib yang besar. Mungkin nggak sih kalau aib kecil itu ditutup, terus aib besar dia buka. Jadi buat saya itu mendengar ya nggak make sense lah gitu loh. Dan saya yakin banget kalau kakak saya nggak seperti itu. Masih banyak kebaikannya dia, dan dia bukan tipikal yang suka menggosip pasangannya, menceritakan mengenai pasangannya, kekurangannya ke keluarga, bahkan selalu kelebihannya yang dia ceritakan. Hampir tidak ada kekurangan yang dia ceritakan kepada kami semua. Jadi saya berharap ya masyarakat juga akhirnya bisa melihat nanti mana yang benar, mana yang salah. Dan kita nggak pernah menganggap Vena itu orang yang tidak baik atau apa. Kita selalu menyatakan bahwa Vena itu orang yang baik, karena selalu hal-hal yang bahagia yang ditunjukin oleh kakak saya, dan bahkan mereka berdua ya saling gendong-gendong dan semuanya. Jadi aneh aja gitu dengarnya aku. Kalau nggak salah juga Mami kemarin ngomong ya bahwa mereka berdua pergi untuk ke luar kota itu, mereka pamit ya sama Mami ya. Pamit. Teleponan sama Mami ya. Pamit selalu Pak. Oke. Setiap pagi Ferry mau ngantar Fania pun selalu teleponan sama kita semua. Udah mau ngantar Fania nih, terus udah selesai ngantar Fania, udah ngantar Fania nih gitu. Jadi setiap hari ada obrolan. Namanya sama keluarga ya. Dan 3 bulan terakhir ada nggak pihak keluarga mendengar curhatan dari Ferry atau dari Vena yang aduh lagi ribut nih, yang kira-kira bisa mengarah ke KDRT? Ada nggak? Tidak ada sama sekali. Nggak ada. Mbak Maya, tapi kan Mbak Maya sebagai perempuan ini mungkin melihat perlakuan yang dilakukan Mas Ferry terhadap Mbak Vena, kan kalau diceritakan kan yang tadi saya sebutkan sadis. Gimana mungkin sebagai perempuan nih merasakan misalkan di posisi yang sama seperti apa mungkin? Ini kan Mbak Maya terus artinya belum percaya kejadian itu. Gimana Mbak Vena, Mbak Maya? Jadi gini, kalau saya sebagai perempuan, mana sih ada yang setuju sama yang namanya KDRT? Ya, betul. Sejauh ini, alhamdulillah juga ya nggak ngalamin gitu loh. Tapi menurut berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, kita harus tetap ya semua bukti-bukti itu harus jelas dulu gitu. Jadi bukannya saya nggak percaya atau gimana. Saya yakinlah semua itu nanti biar
pengadilan aja, kita mengikuti prosesnya. Kalau yang namanya percaya atau nggak percaya itu kan memang balik ke masing-masing orang. Tapi kita sebagai keluarga sendiri ya nggak percaya kakak kami seperti itu, karena di track recordnya sebenarnya nggak ada KDRT itu. Ya cuman kan ya itulah, orang taunya seolah track recordnya dari pertama 1, 2, 3 dan sekian itu jejaknya ya seperti itu gitu loh ya. Kita mah cuma bisa bilang ya udahlah biarkan saja, nanti juga lama-lama berlalu. Toh semua yang namanya kebaikan itu akan ditunjukkan juga pada akhirnya nanti. Lalu buat apa kita juga sekarang berkoar-koar buat yang jangan gitu sama kakak kita nggak kayak gitu gini-gini. Biarin aja waktu yang berjalan. Nggak pantas juga kayaknya kalau kita buang-buang waktu di situ untuk hanya sebuah pembuktian gitu loh bahwa kakak kami jahat, sadis dan sebagainya. Hukum kan ada dan sedang berjalan. Biasa aja ikutin prosesnya. Kita juga nggak menentang hukum yang sedang berjalan dan berlaku gitu. Makanya nggak mau yang mendahulukan itu semua lah. Mbak, kan Mas Ferry ini udah hampir 3 minggu di Polda Jawa Timur. Kenapa? Kan Mas Ferry udah hampir 3 minggu di Polda Jawa Timur. Dari keluarga ada rencana menjemput atau oh, sudah cukup? Sudah ada Taruh. Keadaannya Mas Ferry dan Mas Ferry seperti apa? terakhir waktu besok kemarin. Sejujurnya kita tuh besok tuh nggak bisa lama. Mungkin hanya waktunya 5 menit sampai 10 menit. Yang penting kita hanya tahu keadaan dia baik-baik saja. Itu bagi kita udah cukup. Dan keadaannya baik-baik saja. Baik dalam kondisi fisik tertekan itu pasti. Tapi kita nggak mau ngasih hal-hal yang negatif sama kakak kita. Kita tetap kasih semangat, percaya bahwa yang namanya Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang, dan kebenaran itu akan terungkap pada akhirnya nanti. Jadi saya cuma kasih semangat, bawain makanan, bawain kesukaannya, ya udah sekedar itu aja. Tapi saya sedikit melihat ada tanda-tanda kayak sakitnya tuh kayak mau kumat, tapi aku sudah bilang jangan sampai sakit, harus jadi orang yang kuat. Ini semua cobaan dan cobaan itu akan dilewati pada akhirnya nanti. Mbak, Kita asam lambungnya kambuh ya, Mbak? Ya asam lambung kamu sih wajar-wajar aja. Asam lambung kamu itu kan yang namanya kita banyak pikiran, kita kurang makan, banyak aktivitas yang nggak sesuai apa yang kita asupan gizinya ke tubuh, semua juga bisa terjadi gitu. Saya juga kalau lagi banyak pikiran, asam lambung saya bisa kumat. Tapi saya tetap bilang sama dia, minum obat, makan yang baik, jaga kesehatan, karena kita akan menghadapi segala situasi yang unpredictable ke depan. Jadi membutuhkan stamina yang kuat. Saya mau tanya Mbak, kemarin waktu ketemu ngobrol sama Mas Ferry berarti ya, ada nggak yang ngomong